Amin. Itu bagian kita anak-anak Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan kepada kita hari ini kuat di segala situasi karena Tuhan Yesuslah perisai kita. Haleluya. Kita tidak pungkiri memang keadaan dunia semakin hari semakin mencekam, ya, tidak baik, dan kita rasa-rasanya bumi berputar makin cepat. Ya, hari ini Minggu, sebentar lagi sudah hari Minggu. Sepertinya cepat kali begitulah. Ya, sepertinya bumi berputar pada porosnya semakin cepat. Waktu-waktu kehidupan makin lama makin mendesak. Itulah yang membuat manusia seperti sedang berlomba dengan waktu untuk meraih kebutuhan, Satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain ada lagi di depan mata. Dan itulah yang membuat kehidupan serba penuh tekanan. Semua serba mendesak. Banyak orang diliputi ketakutan sekarang ini. Belum lagi kejahatan manusia semakin merajalela. Persaingan hidup semakin berat. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang menakutkan. Menakutkan banyak orang, tapi bukan menakutkan kita orang percaya. Kita tidak akan mampu menghadapi itu semua kalau pakai kekuatan sendiri. Tadi dikatakan Tuhan Yesus telah perisai kita. Pada zaman dahulu, para prajurit Romawi menggunakan perisai. Perisai itu adalah pertahanan, alat pertahanan yang membentengi diri supaya dapat bertahan, supaya dapat menangkis serangan musuh. Itulah perisai. Dan zaman dulu perisai itu terbuat dari lempengan baja yang sangat kuat sehingga dapat menahan serangan panah, serangan lembing, serangan tombak, serangan pedang, dan senjata tajam lainnya. Dan dengan perisai di tangan seorang prajurit, ia akan terlindungi dalam peperangan. Kalau saudara pernah lihat polisi menghadapi pendemo, pernah lihat? Ya, mereka pakai perisai. Kenapa? Supaya bisa menangkis sekiranya pendemo melempar, ya, atau menembak dan lain sebagainya. Itulah gunanya. Tetapi yang perlu kita tahu, itu semua terbatas. Hari ini kita lihat, kita belajar perisai yang tidak terbatas. Daud berkata dalam Mazmur 3, kita baca Mazmur 3 ayat 4 sampai 5. Mazmur 3 ayat 4 sampai 5. Sama-sama kita baca ayat ini. Tetapi engkau, 1, 2, 3. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, pada saat pemazmur menulis ini, pada saat Daud menulis mazmur ini, dia sedang dalam keadaan terancam. Bahkan begitu besarnya ancaman, sampai di ayat 3 dia menuliskan begini. Di ayat 3-nya dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi orang berkata gak akan mungkin dia tertolong. Begitulah keadaannya. Daud sedang menghadapi ancaman yang berat. Terusir dari istananya. Kenapa? Karena anaknya sendiri, Absalom, memberontak, mau menghabisi ayahnya. Dan kisah itu kita dapat baca dalam kitab 2 Samuel 15. Betapa sedih hati Daud. Bayangkan anaknya sendiri memusuhinya. Dalam situasi seperti itu, Daud meninggalkan istana dengan menangis, namun masih mampu menuliskan mazmur ini. Dengan maksud dia menunjukkan pengakuan dan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menolong dan melindunginya. Daud percaya bahwa dengan berseru
Tadi kita baca di ayat 5-nya. Maka Tuhan mendengar dan menjawab dari gunungnya yang kudus. Mungkin saudara bukan seperti ini masalahnya. Bukan dimusuhi anak, tapi ada yang lain. Tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan penyakit, tekanan COVID yang merajalela ini, saudaraku, dan lain sebagainya. Saudaraku, keyakinan akan kuasa Tuhan seperti yang diyakini oleh Daud ini, bahwa Tuhan adalah perisainya yang akan melindunginya, biarlah juga menjadi keyakinan kita. Di mana kita sedang menghadapi ancaman zaman ini, jangan pakai kekuatan sendiri. Haleluya. Begitu hebatnya perisai kita itu. Hari kita baca Mazmur 28 ayat 6 sampai 7. Manfaat dari perisai tersebut, kita baca Mazmur 28 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Haleluya. Yang pertama, memberikan perlindungan. Perlindungan dalam ayat ini digambarkan seperti perisai. Tadi dikatakan adalah kekuatanku dan perisaiku. Perlindungan Tuhan itu tidak terbatas. Perisai pasukan Romawi itu tadi terbatas. Perisai polisi terbatas. Ya, ada lagi orang yang membuat tempat persembunyian di bawah tanah, itu pun terbatas. Tapi perisai kita, Tuhan kita itu tidak terbatas. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah jahat dunia ini, di tengah-tengah pandemi di negeri ini, Tuhan mampu menjaga kita. Saudaraku, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Dia mengaku Tuhan mendengarkan permohonannya. Apa rupanya permohonannya? Coba buka di Mazmur 28 ayat 3. Ini permohonannya, saudaraku, dan kita juga dapat memohonnya kepada Tuhan. Mazmur 28 ayat 3 berkata begini. Sama-sama saja kita baca 1, 2, 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi yang hatinya penuh kejahatan. Itulah dia. Dia berkata, dia bermohon supaya dia tidak diseret bersama dengan orang fasik, bersama dengan orang jahat yang berpura-pura baik. Ada banyak di kerajaannya berpura-pura baik, tapi sementara dia mendukung anaknya berontak. Saudaraku, namun karena kasih Tuhan dalam hidupnya, Tuhan selalu melindunginya dari orang-orang fasik. Tuhan selalu melindunginya dari musuh-musuhnya, karena Tuhanlah kekuatan baginya. Amin. Saudaraku, jangan terseret dengan orang fasik. Haleluya. Itu sebabnya kita jangan melakukan kejahatan. Firman Tuhan ini berkata, supaya tidak terseret dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kalaupun banyak orang sekarang ini terseret oleh situasi zaman ini, saya dan saudara tidak ikut terseret. Jangan sampai kita ikut terseret bersama orang fasik. Terimalah perlindungan Tuhan. Jangan sama dengan orang yang tidak percaya. Haleluya. Kita bisa ada saat ini karena anugerah Tuhan. Jangan sombong. Haleluya. Karena Tuhan selalu melindungi kita. Kalau kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita, kita juga harus percaya akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita juga percaya akan kedaulatannya. Kita juga percaya bahwasanya rencananya dalam hidup kita pada masa-masa sulit ini adalah baik. Saudaraku, itu yang pertama, guna perisai itu, ya, dialah perlindungan kita dari semua si jahat. Dan yang kedua, memberikan kekuatan dan pertolongan. Kekuatan di sini dalam ayat ini bukan berarti seperti kekuatan sihir. Wah, saudara pernah nonton sihir ya, bisa terbang,
ya, saudaraku bisa menghilang, kan begitu, ya. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah pribadi Tuhan sendiri ada pada kita. Pribadi Tuhan sendiri adalah kekuatan kita. Haleluya. Inilah yang dipercayai Daud. Sehingga ia mampu menghadapi musuh-musuhnya karena dia percaya Tuhan bersama dia. Raja Daud percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupnya. Saudaraku, ia percaya Tuhan jawaban dalam hidupnya. Ia percaya bahwa Tuhan mampu memberikan solusi bagi persoalannya. Percayakah saudara? Saudaraku, Daud tidak berkeluh kesah, tapi dia berdoa. Dia tidak mengasihani diri sendiri dalam menghadapi masalah, tapi ia memperkatakan iman. Karena ia tahu kepada siapa dia berharap. Dalam Mazmur 3 ayat 7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Katakan, aku tidak takut. Haleluya. Kalau orang dunia ini takut sekarang ini, anak-anak Tuhan, jangan takut. Daud memperkatakan imannya, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung. Apa yang mengepung kita saat ini? Apa yang mengepung negeri kita saat ini sehingga menimbulkan ketakutan? Perkatakan firman seperti Daud. Daud dapat berkata demikian karena dia memilih untuk terus mengarahkan pandangannya kepada perbuatan Tuhan yang ajaib. Apa pergumulan berat saudara saat ini? Rata-rata mungkin bergumul tentang pandemi ini. Semua bisa dibatasi. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin ada sudah divonis dokter yang gak akan sembuh. Ada, bukan saudara tapi jiwa baru. Mungkin ada yang tidak bisa, ada masalah anak yang gak bisa diatur, pendapatan kurang, gaji kurang karena situasi, dirumahkan, dan lain sebagainya. Mungkin terlihat mustahil saat ini, namun percayalah, arahkan pandangan kepada Tuhan dan kuasa firman-Nya. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja. Sekali lagi katakan, aku tidak takut. Haleluya. Bagi kita orang percaya, kita punya tempat persembunyian. Kita punya tempat perlindungan yang aman, yang tidak bisa diganggu oleh kuasa dan kekuatan manapun. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 114. Sama-sama, 1, 2, 3. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Sekali lagi, perkatakan 1, 2, 3. Haleluya. Artinya, apapun situasi negeri ini, dunia ini, apapun masalah kita, kita sudah tahu tempat pelarian kita yang aman. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang selalu kita andalkan. Dialah tempat persembunyian kita. Saudara mungkin pernah dengar kalau di Cina sana banyak itu ibadah di bawah tanah karena dilarang. Tapi walaupun mereka ibadah di bawah tanah, mereka menyebar. Begitu kuatnya kekristenan di sana karena masalah itu. Tapi sewaktu-waktu bisa juga ditembus oleh musuh karena memang terbatas. Tetapi tempat persembunyian kita, Yesus Tuhan kita itu tidak terbatas. Kepada Dialah kita percaya, dan hanya kepada Dialah kita menaruh harap pada zaman ini. Saudaraku, karena Dialah perisai yang sanggup melindungi seluruh keberadaan kita. Dalam 1 Tawarin 16 ayat 27 kita bisa mendapati kembali iman Daud yang dia ungkapkan lewat pujian. Jadi saudara pun bisa mengungkapkan iman saudara kepada Tuhan dengan pujian saudara. Dikatakan di situ, keagungan dan semarak ada di hadapannya,
kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Mau kuat? Mau sukacita? Suka menghadap Tuhan. Karena kekuatan ada di hadapannya. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Inilah yang dikerjakan iblis supaya orang Kristen gak masuk ke tempat itu, gak beribadah lagi, gak suka menghadap kepada Tuhan. Dibuatnya berbagai cara. Karena kalau tidak menghadap Dia lagi gak ada kekuatan. Saudaraku, di hadapan Tuhan selalu ada keagungan dan semarak tanpa pernah habis. Mari suka datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Suka berdoa, suka memuji Tuhan. Jangan berkeluh kesah. Panas pun hatimu, nyanyi bersorak-sorak. Haleluya. Karena di situ ada kekuatan. Sedih hatimu, nyanyi menyembah kepada Tuhan. Jangan memandang pada masalah. Jangan memandang kepada ketidakpastian saat ini. Jangan memandang kepada kesulitan yang ada. Itu tidak akan membawa hasil apa-apa selain memperlemah iman. Itu dia. Itu tidak akan membawa hasil selain memperlemah iman. Pandang kepada Tuhan Yesus. Terus berpegang dan percaya sepenuhnya kepadanya. Serahkan seluruh hidup dan usaha kita kepadanya. Saudaraku, terus berjalan dalam pengharapan, sambil terus berbuat yang terbaik, sekuat yang kita bisa, semampu yang kita bisa. Itu akan membuat kita merasakan kekuatan dari Tuhan dan meneguhkan kita. Amin, saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, melawan, memadamkan apa? Panah, maksud saya, memadamkan panah api si iblis. Saudaraku, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, iblis makin gencar melancarkan serangannya seperti sekarang inilah. Kalau saudara dengar berita, ada lagi di luar COVID yang disebut jamur hitam. Nah, kan bingung kita dengarnya kan? Hitam matanya, merah matanya, hitam sekelilingnya, dan sudah ada korban. Syukur bukan di negeri kita. Kita doakan jangan sampai ke negeri ini, amin. Haleluya. Nah, itulah serangan iblis. Dan untuk menghadapi serangan itu, salah satu perlengkapan senjata rohani kita perisai iman. Gak bisa dengan kekuatan kita. Mari kita baca Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan, kita ulang, 1, 2, 3. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari. Bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan begini: setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan itu penangkis dari semua serangan iblis tadi. Dengan iman itu kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Haleluya. Tangkis dia. COVID tidak bisa mendekat, katakan. Jamur hitam tidak bisa mendekat, katakan. Apapun itu, kanker tumor tidak bisa mendekat. Tangkis dia dengan perisai iman. Kita harus menggunakan perisai iman dalam segala keadaan. Nanti kalaupun sudah selesai pandemi ini, jangan berleha-leha dalam segala keadaan. Karena memang iblis makin gencar. Inilah iman yang tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi apapun. Seburuk apapun keadaan, seberat apapun tantangannya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena iman sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik, yang sakit menjadi sembuh, yang miskin menjadi kaya. Kalaupun menipis keuanganmu sekarang ini karena situasi ini,
beriman tetap kepada Tuhan, Tuhan bisa ubah menjadi tebal. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Saudaraku, cara memadamkan serangan panah api si jahat itu dengan mempergunakan perisai iman, yaitu kebenaran firman. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Jangan lupa itu. Kita tidak dapat saudaraku dapat bertahan terhadap serangan iblis jika hanya diam saja. Gak bisa. Kita perlu bertindak. Haleluya. Kita perlu tunduk pada Tuhan, dan kemudian kita lawan iblis itu. Karena itu kata firman. Praktekkan firman Tuhan. Amin. Saudara kekasih, Habakuk 2 ayat 4 berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayaannya, bukan hidup dengan apa kata dunia ini. Dan perkataan Habakuk itu 3 kali dikutip dalam Perjanjian Baru. Perkataan yang sama, orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17 begitu juga. Galatia 3:11 begitu juga. Ibrani 10 ayat 38 begitu juga. Orang benar akan hidup oleh iman. Katakan, saya hidup oleh iman. Itulah perisai kita. Pergunakan dalam setiap keadaan. Amin. Kita harus mengenakan perisai iman setiap hari, setiap saat. Tadi setiap keadaan, ini setiap hari, setiap saat. Senin sampai Senin lagi. Haleluya. Sebab iblis selalu mengincar setiap saat. Bahkan dalam berdoa pun diincarnya kita. Betul saudaraku? Saat kita berdoa, serangan iblis bisa datang. Bisa dilancarkannya panahnya. Dengan apa? Ditaruhnya kebimbangan dalam pikiran kita. Gak akan dijawab itu katanya. Udah banyak, udah lamanya kau doakan seperti itu, gak gitu juga katanya. Dilancarkannya, itu padahal lagi berdoa loh. Jadi kita harus menangkis semua panah api iblis, amin. Dengan perisai iman kita. Jangan beri celah. Apa saudaraku? Kalau sejam saja kita gak kenakan perisai iman, oh masuk celah itu. Kita senantiasa membutuhkan perisai iman, amin. Itu sebabnya kita harus tinggal dalam iman. Harus berpikir dengan iman, apapun situasinya. Berbicara dalam bahasa iman, jangan bahasa ketakutan. Haleluya, haleluya. Seorang anak Tuhan berkata kepada saya, gak suka saya kalau anak-anak Tuhan ini berkata, gak bisa, gak bisa. Biasakan berkata bisa. Haleluya. Jangan didukung dengan situasi ini, keadaan ini membuat gak bisa, gak bisa. Jangan katakan itu. Itu bukan bahasa iman. Bahasa iman berkata saya bisa. Haleluya saudaraku. Selain berbahasa iman, bertindak dengan iman. Supaya iblis tidak memiliki celah. Kalau ada celah itu, oh dibidiknya langsung, kena sasaran. Apabila kita tinggal dalam arena iman, di dalam janji Tuhan, kita akan tetap dapat berdiri menghadapi serbuan iblis, dan kita dapat membuat iblis itu lari daripada kita. Jangan saudara yang lari, amin. Musuh kita si iblis menyerang dengan panah api, tipu daya, intimidasi. Dia senang mempermainkan pikiran kita. Dia senang mempermainkan perasaan kita. Tujuannya hanya satu, supaya kita makin jauh dari Tuhan. Itu aja tujuannya. Jadi kalau ada sesuatu membuatmu dipermainkan pikiranmu, dipermainkan perasaanmu melalui orang-orang terdekatmu, melalui keluargamu, melalui pemimpinmu, melalui siapa saja, perhatikan itu siasat iblis. Jangan mau, amin. Karena itu permainan iblis. Itu tujuannya hanya satu, menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagi setiap kita orang percaya senantiasa berdoa, senantiasa membaca firman Tuhan. Walau sudah puluhan kali kita baca Alkitab kita ini. Haleluya saudaraku.
Kita baru-baru selesai pembacaan Ezra. Saudara yang membacanya pasti tahu, Ezra itu ahli kitab Taurat. Ya, ahli dia. Karena dia punya tekad. Saudara kekasih, saudara bisa ahli menangkis setan. Haleluya. Sehingga tidak satu pun mengena kepadamu. Saudara kekasih, senantiasalah renungkan firman Tuhan, supaya ketika iblis datang mengintimidasi dengan ketakutan dan kekhawatiran, kita dapat gunakan perisai iman. Dengan demikian kita akan kuat dalam segala keadaan, dan kita mengalami kuasa dan mujizatnya selalu. Haleluya. Yang terakhir, Tuhan mau kita kuat di segala situasi. Katakan, saya mau kuat di segala situasi. Haleluya. Firman Tuhan mendorong kita untuk kuat, semakin kuat. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Dapat? 1, 2, 3. Akhirnya, katakan kiri kanan saudara, woi kuat. Jangan lemah. Amin. Haleluya. Saat Yesus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis di padang gurun, apa yang dikatakan Yesus? Ada tertulis. Itulah perisai iman yang Yesus kenakan untuk memadamkan semua panah api si jahat. Saudara dapat baca itu di Lukas 4. Di ayat 13-nya kita lihat di situ. Saat setan gagal mencoba Yesus, dituliskan di situ, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Artinya, iblis tetap berkeliling mencari kesempatan yang tepat. Tetapi kapanpun dia berkeliling, Yesus nggak bisa dicobai. Yang dicobainya siapa? Orang terdekatnya. Siapa? Yudas lah yang pertama. Perhatikan, itu pola dan strategi yang dilakukan iblis. Ia kembali untuk menyerang orang-orang terdekat. Itulah Yudas. Cara yang sama akan terjadi. Ketika kita kuat, gak bisa ditembusnya, diserangnya orang terdekat kita. Bisa istri, suami, anak, usaha kita, pekerjaan kita. Yang terkadang mereka itu tidak kuat sehingga dapat ditelannya. Nah, apa jalan keluarnya? Orang-orang di sekitar kita juga, orang-orang terdekat kita juga harus kita pagari dengan perisai iman. Haleluya. Jangan kuat sendiri. Suami yang kuat, perisai imanmu, pagari istrimu dengan perisai iman, sehingga istrimu tidak lemah. Sebaliknya, orang tua yang kuat, pagari anakmu dengan perisai iman, sehingga mereka juga bisa menangkis pekerjaan setan pada zaman ini. Haleluya, saudaraku. Karena itu polanya iblis. Yesus nggak bisa kena, muridnya kena, orang terdekatnya. Dalam Lukas 22:31 juga dikatakan iblis menuntut untuk menampi Simon. Hidup kita pun tidak luput dari hal itu. Iblis menuntut menampi kita. Bagaimana? Terus-menerus menggoncangkan iman kita sampai hancur. Itulah tujuannya. Dan kalau kita menjadi ragu dan takut akan kuasa Tuhan, disitulah kita tertampil. Tangkis, amin. Haleluya. Kita butuh perisai iman supaya kita tidak menjadi orang-orang lemah. Orang lemah itu mudah diombang-ambingkan situasi. Kita butuh perisai iman supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, menang atas segala situasi. Karena firman Tuhan 1 Yohanes 5:4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, katakan saya, mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita.
pergunakan perisai itu. Amin, saudaraku. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari ketakutan. Jangan mau takut. Merdeka dari kekhawatiran. Merdeka dari sakit penyakit. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari kelemahan. Jika kita mengerti kebenaran dan janji Tuhan, maka kita tidak dapat ditipu dan didangkal oleh iblis. Apapun serangannya bisa kita tangkis. Haleluya. Ibrani 11 ayat 32-34 menjelaskan, ada banyak kesaksian dari para pahlawan iman dalam Alkitab. Bagaimana mereka hari lepas hari mempertahankan iman mereka. Ketika kita menggunakan perisai iman seperti tokoh-tokoh Alkitab itu, menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan, terlatih imannya, maka panah api seperti apapun dari iblis bisa dipadamkan. Sehingga seganas apapun bisa ditutup mulutnya. Itu tokoh-tokoh Alkitab pelajaran bagi kita. Seganas apapun singa, mulutnya bisa ditutup. Siapa itu? Daniel. Saudara kekasih, itu diberikan pelajaran kepada kita. Tetaplah melangkah dengan iman. Ingatlah selalu janji Tuhan. Kita baca Yesaya 41 ayat 10, ayat terakhir. Yesaya 41 ayat 10. Bersama-sama 1, 2, 3, belum ya? Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Dia akan selalu bersama kita, menguatkan, meneguhkan, dan membimbing setiap langkah kita. Dia tidak akan meninggalkan dan mengabaikan kita. Tapi setiap hari serahkanlah dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Akui Dia dalam segala langkah kita. Andalkan Dia dalam setiap aktivitas kita. Jangan takut dengan apa yang terjadi saat ini. Yang perlu kita takutkan adalah kalau kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu perlu takut. Kalau karena kita menjauh, perisai itu gak berfungsi dia. Sebabnya jangan takut akan apapun, tapi takutlah kalau sudah jauh dari Tuhan. Kalau sudah merasa agak jauh, berseru kepadanya, mohon pertolongannya. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan. Haleluya. Kenal tipu dayanya, amin. Gak usah saudara, saya pun sering diseranginya dengan pikiran-pikiran yang takut, khawatir. Ya, kadang sulit tidur, yang dipikirkan keadaan jemaat dalam nama Yesus. Ada sedikit kabar demam dia, setan itu bisa menyuntik. Jangan-jangan, itu dia. Bantu dia katanya, disuntiknya lagi pikiran tuh. Ya, tetapi firman Tuhan ini datang, tangkis. Haleluya. Didoakan lagi, semua sehat. Semua dilindungi Tuhan. Haleluya. Itu juga saudara, dengan keluarga saudara, dengan sesama anak-anak Tuhan. Gunakan perisai iman. Saudaraku, kita mampu dan kuat menghadapi situasi zaman ini karena kita mengenakan perisai iman dalam segala keadaan dan setiap saat. Kita semua tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan karena Roh Kudus memampukan kita. Itu sebabnya penuh Roh Kudus tiap hari. Bahasa roh tiap hari. Kalau nggak bisa berdoa, bahasa roh saja. Karena roh itu, bersama dengan roh itu, kita datang pada Tuhan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkinkah kita nggak mampu berkata-kata, tapi kalau kita berbahasa roh, roh itu menuntun kita. Amen. Roma 8:26 berkata dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amen. Saudaraku, tangkis semua panah api iblis dengan perisai iman. Amin. Berulang-ulang saya katakan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.